Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allah. Bismillah. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, i'lamu anna yawmakum hadha يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ويسرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan, dzul judi wal ihsan, farihal qurbi ghafiriz dzambi tawli wal in'am. La ilaha illa huwar rahimul muta'al. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yut'imu wa yut'am. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal anam. Allahumma salli
وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى فصل لربك وانهر. وقال لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah bersama kita ungkap dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya memuji Allah, bersama kita ungkapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam untuk Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini di seluruh penjuru dunia umat Islam mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan seraya mencoba berupaya meningkatkan titik iman kita ke tingkat yang lebih tinggi. Dan mudah-mudahan kita yang ada di masjid ini hari ini yang juga bertakbir, bertahmid, mari tidak hanya sekedar berucap di lisan, tapi masukkan di hati kita bahwa kita ingin terus mengenali Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah yang maha besar, tak terbayangkan kebesaran Allah. Makhluknya saja kita tidak bisa membayangkan kayak apa besarnya bumi kita. Padahal bumi kita ini dengan perbandingan satelit yang lain kecil. Bumi kita ini kecil. Ada namanya Jupiter, yang kalau dibandingkan andai kata Jupiter itu sebesar bola voli, maka bumi kita ini cuman bagaikan kelereng. Belum lagi dibandingkan dengan alam ruang angkasa yang lain. Matahari itu jauh lebih besar. Maka kira-kira seberapa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang beruntung kita jadi hambanya. Berulang kali kita tadi berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ma'budu illallah, tidak ada yang kami sembah kecuali Allah. La matluba illallah, tidak ada yang tempat meminta kecuali Allah Subhanahu wa taala. La maqsuda illallah, tidak ada tempat tujuan gerak hidup kita ini
kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita tanam di hati kita berdasarkan la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia yang maha besar. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, seluruh alam yang luasnya tidak terbayangkan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua milik Allah, semua milik Allah. Apalagi kita manusia yang hanya berada di satu titik yang sebesar kelereng dibandingkan dengan Jupiter tadi. Maka mudah-mudahan ini akan menjadikan hati kita tidak muncul rasa takabur, sombong, apalagi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong kepada sesama saja tidak pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, hanya Allah yang maha besar. Dan dia telah menyatakan pastinya makhluk, lebih-lebih kita manusia, pasti kembali kepada dia. Wa ilaihi turja'un. Pasti, pasti. Hebatnya bagaimana, kuatnya bagaimana, apa yang kita andalkan, pasti kembali kepada Allah. Rakyat mati, yang kaya mati, yang pejabat mati, presiden mati, raja diraja, semuanya mati, pasti mati. Kita pun seperti itu, pasti mati. Maka bagaimana tinggal kita ketika kita nanti mati dan menghadap wa ilaihi turja'un, kepada dia kita kembali? Apa yang akan kita haturkan? Allah cuma minta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan kalian semua manusia, yang kecil, yang besar, yang kaya, yang miskin, yang pangkat, yang tidak pangkat, yang melarat, kecuali hanya satu. Aku minta, jadilah kamu hambaku. Itu saja perintahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadilah kamu orang yang manut aku, taat kepadaku. Inilah yang kita kenal dengan Islam. Alhamdulillah kita sudah menjadi orang Islam. Islam itu maknanya manut atau roh ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya perintah sama Allah Subhanahu wa taala? Itu roh. Isra dak bara, dak timur. Toju, mancing. Perintahnya Allah laksanakan. Nabi ampun larang misalnya Allah SWT, tinggalkan jauh-jauh. Itu saja perintahnya Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bancok mati. Jawaban Allah, mun mati ya tetap dalam Islam. Inilah sebenarnya perjuangan hidup kita di dunia ini. Kita kadang-kadang kepleset memperjuangkan kehidupan dunia. Ampek patih jaya mereng matur. Lopah bekoh, tak tahu subuh, tak tahu isya, hanya mengejar dunia. Allah mainnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia jadi ya, kesenangan yang menipu, tak ongkuan. Mari kita coba. Apa yang dikatakan nikmat oleh kita? Apa ya betul nikmat? Apakah ada makanan yang paling nikmat, yang terus nikmat? Ada. Allah sudah mengatakan ila ajalin musamma. Ada batas. Ada kenyang, sudah nggak enak. Kelihatan sesuatu perhiasan indah, suatu saat bosan. Kendaraan yang indah, bosan. Apa? Rumah yang kadang-kadang kita bingung,
mau diapakan rumah kita? Karena bosan. Itulah dunia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dua kesanan manusia. Al-mal dunya, al-banun anak. Allah maingat dua jadi zinatul hayatid dunya. Perak burle-buruan itunya, kesenangan dunia. Tadi sudah dikatakan tidak ada kesenangan dunia yang enak bener, yang abadi, tidak ada. Senang anak ada batas, senang dunia benar-benar tesah. Maka Allah maringan batu al-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban. Jadikanlah dua ini al-baqiyatus salihat, sesera yang kekal kebaikannya, dan itu tidak ada di dunia. Kalau kita pandai mengelola harta, bisa jadi kekal, tapi di akhirat. Anak bisa membawa kebaikan yang sebenar-benarnya di akhirat, di dunia tidak ada. Tak ada itunya. Mari kita sebagai umat Islam, saya paringin Al-Quran, siampun ya paringin petunjuk sarangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita dengar cubuna Allah, dicoba tadabbur, saling mengat mulai dari artena maksud apa demi kebaikan kita. Odik maletak robi kelak dalam salat ayat hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawmaidhin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Tahukah kamu, kata Allah, hadithul ghasyiyah, peristiwa yang disebut dengan al-ghasyiyah, kiamat. Besok semua akan masuk dalam peristiwa ini. Wujuhun yawmaidhin khashi'ah, ada wajah-wajah manusia saat itu yang takut, tak punya harapan, tak punya apa-apa dah rasanya. Khasyi'ah, amilatun, padahal dia berbuat selama di dunia, tidak diam, beramal dia. Amilatun, nasibah, bahkan sampai payah, ilmunya dipakai, tenaganya dipakai, pikirannya dipakai, hartanya dipakai. Tasla naron hamiyah, tiba-tiba mereka tetap dilemparkan ke neraka oleh Allah SWT. Kenapa? Karena ternyata amalnya tak karatuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita jangan sampai beramal yang ternyata tak karatuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka dalam peristiwa Idul Adha inilah kita diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kecintaan dua, cintanya harta dan cintanya anak. Maka ketika bahkan seorang nabi hatinya sedikit lalai, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kepada putranya Ismail yang sekian tahun beliau tidak punya anak, sampai 100 tahun lebih baru diberi anak satu, namanya Ismail alaihissalam. Dan ketika Ismail sudah mulai beranjak menjadi anak-anak, Nabi Ibrahim sedikit lalai. Dia sangat sayang, sangat cintanya kepada anaknya, padahal ada yang harus lebih dicintai, Allah Subhanahu wa taala. Paingat Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim sampelianan bagaimana? Karena cintanya berlebihan kepada dunia, itu anak. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, potong cintamu kepada selain aku, sampelianan. Baru ada kesadaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam bahwa dia telah salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na,
maka sadar hatinya, ya Allah, aku dengar, aku laksanakan perintahmu. Tanyakan sama Ismail, ya Ismail, engkau amin peh nyampeli perintah Allah. Alhamdulillah seorang anak. Laksanakan ya Rabb, laksanakan ya Abi, kalau itu perintahnya Allah. Subhanallah. Orang yang hatinya terus dan terus disambungkan dengan Allah SWT, tidak ada rasa berat ketika akan melaksanakan perintah Allah SWT. Mari kita coba tiru ini. Bagaimana kita mencoba hati ini untuk merasa nyaman, merasa enteng melaksanakan perintahnya Allah SWT. Dengan niatan taat, dengan niatan cinta kepada Allah. Tidak ada yang paling cinta kepada kita kecuali Allah SWT. Mari kita balas cinta Allah dengan cinta yang sebenar-benarnya kepada Allah. Taati perintahnya, tinggalkan larangannya. Dan kemudian dibuktikan oleh Allah SWT ketika Nabi Ibrahim melaksanakan perintahnya, walaupun sangat berat untuk dilaksanakannya, maka justru Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Hidup Ismail diteruskan. Anaknya tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya diganti dengan seekor kibas yang kemudian menjadi syariat kita, yakni kurban. Ismail akhirnya menjadi pepunden sesepuh dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Ya Rasulullah, ya Muhammad, engkau lah beri sesuatu yang sangat banyak. Apa itu? Umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbanyak dibandingkan dengan nabi-nabi yang terdahulu. Ila yaumil qiyamah adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perintahnya Allah, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah selalu, berkorbanlah selalu. Mari kita dengarkan dahulunya Allah. Kita sudah diberi banyak oleh Allah SWT. Hidup sehat, jantung kita nyaman, kita berjalan nyaman, kita makannya bukan karena kita sehat, bukan, pemberian Allah SWT. Kalau kita jadi pejabat bukan karena pinter Allah. Kalau kita bisa haji bukan karena kaya. Sekarang dicontohkan oleh Allah SWT. Ada orang yang mau berangkat haji membayar 600 juta satu orang. Akan bahkan ada 900 juta, namanya furoda. Allah nyetop, tak bisa, tak berangkat. 900 juta, hampir 1 miliar, gak berangkat. Kalah dengan orang Maesan yang mungkin hanya penjual tape, penjual apa di pasar. Bondonya hanya 60 juta. Sekarang ada di Arafah. Ya Allah, itu haknya Allah. Mau diapakan manusia ini, termasuk kita, tidak usah khawatir. Ayo. Jangan mengandalkan pinter, jangan mengandalkan kaya, jangan mengandalkan jabatan, jangan mengandalkan al-mukarramnya. Jangan. Andalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ibadah-ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, mari kita menata harta kita, mari kita tata. Silahkan cari, silahkan gunakan untuk kepentingan kita, tapi jangan seluruhnya hanya untuk dunia. Sisihkan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian untuk akhirat. Karena di dunia akan ditinggalkan. Ketika seorang meninggal, mobilnya ditinggal, rumahnya ditinggal, sertifikatnya ditinggal, ladangnya ditinggal, sapinya ditinggal, sawahnya ditinggal. Dia bahkan hanya dapat kuburan 1,5 kali 1 kali 1. Uang tidak ada yang dibawakan.
Eman-eman kita punya harta, kok tiba-tiba di akhirat kita tidak dapat apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hari ini bisa kita memanfaatkan harta kita. Silakan sembelih korban, kambing, sapi dan sebagainya. Silakan. Sampaikan juga kepada saudara kita yang masih kurang, yang diuji oleh Allah dengan kekurangan. Beri mereka, santuni mereka. Itulah milik kita yang sebenar-benarnya. Tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan, mari kita bantu. Insya Allah, itulah yang sebenarnya harta kita yang sebenar-benarnya. Yang di dunia tidak kita bawa. Bahkan kalau salah, kadang-kadang jadi masalah. Anak-anak kita lalu lupa untuk mendoakan kita hanya karena rebutan warisan yang kita tinggal. Na'udzubillah, na'udzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, tentunya ini tidak hanya hari ini. Kita tindak lanjuti sisa hidup kita yang mungkin tinggal sehari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun. Jangan sampai kita bilang saya masih sehat. Tidak, Allah tidak pilih ketika mau manggil hambanya karena sehat, enggak. Begitu sampai akhir waktunya dipanggil oleh Allah SWT. Tidak karena umur yang muda, banyak yang muda sudah meninggal. Jamaah rahimakumullah, siapkan diri kita kembali pada ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, dan kalau mati kata Allah, mari kita berjuang untuk mati dalam iman dan Islam. Jamaah rahimakumullah, sedikit yang bisa kami sampaikan dengan khutbah Idul Adha hari ini. Mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kami, bagi kita semuanya, dan tentunya bagi kita dan keluarga kita untuk menyiapkan diri tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inna ahsanal kalam wa abnan nizam kalamallahil malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharha lakum litakabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. La yanalallahu luhumuha, bukanlah akan sampai kepada Allah kurban kita itu dagingnya, wala dima'uha, bukan darahnya, walakin yanaluhu taqwa, tapi yang sampai kepada Allah karena taatnya, takwanya kepada Allah dari kalian semua. Demikianlah Allah menghendaki, maka bertakbirlah. Ala ma hadakum, karena Dia yang memberi kalian semuanya petunjuk. Wabasyiril muhsinin, dan Dia akan memberikan kabar gembira atas orang-orang yang mau berbuat baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله شكرا على ما أنعم أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له كما أمر وألزم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله شهادة من آمن به وأسلم وحاد من كفر به وأرغم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله ما أضاء دهر وأظلم وعلى محلهم يوم الشفاعة وأكرم وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وأيها بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا منه ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وعصيته ونسينا وعلمته وجهلنا ولا تدع لنا عملا إلا بلغتنا ولا سؤلا إلا سوغتنا ولا خيرا إلا أعطيتنا ولا شرا إلا كفيتنا Allahumma ya Allah, jadikanlah hari ini semua yang hadir di masjid ini kau terima amalnya, ampuni segala dosanya, ampuni segala kesalahannya, terimalah amalnya, ampuni pula kedua orang tuanya, ayah bundanya, ampuni pula guru-gurunya, ampuni pula mertuanya, dan sayangi keturunannya, anaknya, mantunya, cucu-cucunya. Jamaah rahimakumullah, itulah pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, demikian juga saudara-saudara kami yang sedang berada di Arafah, paringi sehat ya Allah, paringi tawakal ya Allah, paringi takwa ya Allah, berilah kemudahan ya Allah segala amalnya, dan terimalah semuanya menjadinya hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa alladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla wa akbar. Allahu Akbar.